Selamat pagi anak-anak terkasih. Ketemu lagi bersama Ibu Delima Situmorang. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya anak-anak. Hari ini kita mau belajar pelajaran PKN tema 1 subtema 2. Tapi sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Ayo berdoa, lipat tangannya, pejamkan matanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya Bapa, berkati, tuntun, bimbing anak-anak kami yang sekarang belajar. Biarkanlah Roh Kudus-Mu yang bekerja ya Bapa yang baik, supaya mereka nanti kelak menjadi anak yang cerdas dan pintar. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, sekarang kita masuk pelajaran PKN tema 1 pertumbuhan dan perkembangan. Subtema 2 pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan yang berbeda-beda. Coba kamu lihat gambar yang ada di layar. Di sini ada gambar manusia ya yang pendek dan tinggi ya anak-anak. Baru ada yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam. Jadi dari perbedaan ini adalah karunia Tuhan yang Maha Esa yang harus kita syukuri. Jadi apapun kulit warna kita, tinggi badan kita harus kita syukuri. Tujuan Tuhan menciptakan makhluk hidup ini adalah untuk saling menghargai dan menghormati, saling membantu, saling mengasihi. Jadi sikap saling menghormati ini termaksudlah itu pengamalan sila kedua. Coba kamu lihat anak-anak gambar yang ada di layar. Ayo, siapa yang tahu anak-anak? Iya, benar. Ini adalah gambar Garuda Pancasila beserta lambangnya. Tadi kan Ibu katakan bahwa sikap saling menghormati termaksud pengamalan sila yang kedua. Yang mana bunyi sila yang kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Istilahnya tadi apa? Kemanusiaan yang adil. Berarti adil. Tidak ada perbedaan yang berkulit hitam, putih, bertubuh tinggi dan pendek. Semua adil dan beradab. Tidak ada yang dibeda-bedakan. Ya anak-anak. Jadi simbolnya adalah rantai. Simbol sila yang kedua adalah rantai, yang dimana rantai ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Contohnya apa Bu nilai kemanusiaan? Contohnya itu kita harus saling menghormati, saling menyayangi, memperlakukan manusia lain dengan baik. Jadi tidak boleh kita tidak memperlakukan orang itu dengan baik, harus kita perlakukan karena itu adalah ciptaan Tuhan yang harus kita syukuri. Bersikap sopan kepada orang, jangan sombong ya. Jangan suka mengejek-ejek teman atau siapapun, supaya kita hidup rukun. Karena rakyat Indonesia itu cinta akan damai. Jadi anak-anak, meskipun setiap orang berbeda juga kesukaannya. Coba kamu lihat seperti yang ada di layar. Ya, ada yang dia kesukaannya bernyanyi. Siapa yang suka bernyanyi? Oh, ada anak ibu yang suka bernyanyi. Nanti kalau besar bisa jadi artis, ya. Ada dia yang kesukaannya menari. Iya, menari salah satu juga bisa melestarikan budaya Indonesia yang beragam-ragam. Itu dia anakku. Banyak loh. Indonesia itu suku yang berbeda-beda. Setiap suku itu memiliki tari berbeda-beda. Itu patut kita hargai dan kita hormati perbedaannya. Baru ada yang dia suka
olahraga, ya, jenis olahraga banyak. Nah, dari semua itu perbedaan itu, kesukaan yang berbeda itu juga harus saling menghormati satu sama lain dan membantu. Harus contohnya lagi seperti ini. Coba kamu lihat yang ada di layar ya anak-anak. Nah, ini ada gambar seseorang yang sedang membawa beban yang berat, barang yang berat. Bagaimana sikapmu jika melihat seseorang seperti ini? Apakah kamu tidak menolong? Apakah kamu cuekin aja? Apakah kamu biarkan aja seperti itu? Melihat seperti gambar yang ada di depan, tidak boleh dibiarkan. Tapi kita bantu orang yang sedang kesulitan membawa barang. Jadi anak-anak, kita harus saling menolong. Sama juga jika kamu melihat ibumu pulang dari pasar, membawa belanja yang banyak. Apakah kamu tidak menolong? Apakah kamu membiarkan seperti itu? Jangan, tidak boleh anak-anak. Jika kamu melihat orang tuamu membawa barang dari pasar, bantulah supaya ibunya tidak terlalu berat membawanya. Jadi kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan harus menolong sesama, membantu sesama, ya. Itu dia anak-anakku. Sama juga seperti ini. Jika kamu melihat temanmu yang kesulitan mengambil benda di atas tempat yang tinggi, misalkan temanmu itu berbadan pendek, kan dia tidak bisa mengambil benda di tempat yang tinggi. Apakah kamu tidak mengambilkannya? Apakah kamu membiarkannya? Tidak boleh seperti itu. Maka berusahalah membantu mengambilkan benda tersebut dari tempat yang tinggi, ya anak-anak, supaya kita saling mengasihi, saling menolong. Gitu anak-anakku yang terkasih ya. Di sini ibu ucapkan kembali sebagai anak-anak yang terkasih harus saling membantu, menyayangi dan menolong satu sama lain. Oke? Sama juga seperti di Indonesia, agama juga berbeda-beda. Coba kamu lihat gambar yang pertama. Itu gambar apa yang pertama? Iya, itu gambar masjid. Ini gambar masjid ini adalah tempat agama Muslim beribadah. Mereka ibadahnya sholat ke masjid. Ya anak-anak, gambar yang kedua. Yang gambar kedua ini adalah tempat ibadah agama Kristen dan Katolik. Mereka kalau misah ke gereja. Ya, gambar yang ketiga. Coba kamu lihat gambar apa nih? Iya, ini adalah gambar tempat sembahyang agama Buddha. Mereka beribadah di vihara. Gambar yang keempat. Ya. Gambar yang keempat adalah gambar tempat ibadah agama Hindu. Mereka beribadah di pura, sembahyang. Jadi mereka sembahyang di pura. Gambar yang kelima. Gambar yang kelima adalah gambar tempat ibadah agama Konghucu. Ya, mereka beribadah atau sembahyang di Mio atau kelanteng. Jadi dari perbedaan agama ini yang ada di Indonesia, kita harus saling menghargai perbedaan agama ini. Menghargai, menghormati supaya apa? Supaya kita hidup rukun dan damai. Ya anak-anak terkasih, anak-anak sampai di sini dulu pembelajaran kita. Tadi Ibu sudah menjelaskan bagaimana kita menghargai dan menghormati perbedaan yang ada di Indonesia.
Jadi anak-anak terkasih, walaupun nanti kamu mempunyai teman yang beda agama, berbeda kulit, tinggi, kita tidak boleh mengejek, tapi kita harus saling menghargai dan menghormati. Ya anak-anak terkasih, jangan lupa baca catatannya dan juga buku tema yang Ibu bagikan. Ya anak-anak, dan buatlah keluargamu ceria, gembira, jangan suka melawan orang tua ya anak-anak. Oke, dan satu lagi, jaga kesehatan supaya kita nanti bisa bertemu di ajaran baru. Ibu yakin dan percaya kelas 3 SD Santa Malenia adalah anak-anak luar biasa dan hebat. Salam.